Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa tawfiqan wa hudan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Terus ini sudah jalan keputar. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin rahimahumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang kita rasakan setiap hari. Sebagaimana nasihat yang sering kita dengarkan bahwa betapapun banyaknya jumlah masalah, problema dan kesulitan kita, jumlah nikmat tetap lebih banyak. Sehingga problema dan masalah itu tidak boleh menjadi penghalang untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah rahimakumullah, sebelum berangkat ke tempat ini saya sempat diskusi ringan dengan keluarga atau dengan istri. Kalau di Masjid Haji Nuria kami sudah sepakat untuk menyampaikan kisah para nabi, dan sudah beberapa nabi kita sampaikan. Begitu juga di Masjid Al-Katir, di Masjid Istiqomah temanya masih campur-campur ya. Nah, saya ngobrol dengan istri bagaimana kalau di Masjid Al-Mujahidin, karena istri saya ini Pak kadang-kadang protes. Jadi kalau saya berceramah beliau berikan masukan, beliau protes. Ya kadang-kadang protesnya bagus, kadang-kadang tidak. Ya, saya berani ngomong karena nggak ikut. Kalau ikut bagus semuanya. Saya berdasarkan masukan istri, beliau menyampaikan bagaimana kalau di Masjid Al-Mujahidin itu menyampaikan kisah para sahabat, karena kisah para sahabat ini menarik, tapi terus terang kita atau khususnya saya itu belum pernah mengkaji secara serius, mendengarkan secara serius, membaca secara serius masing-masing biografi para sahabat itu ya. Kisah para nabi itu tercantum di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran itu otomatis akan terbayang ini kisah Nabi Idris, ini kisah Nabi Zulkifli, ini kisah Nabi Adam, dan seterusnya. Nah, interaksi kita lebih banyak kepada Al-Quran ya. Apalagi dengan medsos saat ini, di era digital, membaca buku manual itu hampir-hampir sudah ditinggalkan orang. Makanya seperti majalah, koran itu hampir tidak laku lagi. Bahkan kedepannya televisi pun itu kemungkinan akan tidak laku lagi ya. Orang sudah ada smartphone, ada HP ya, dimana mau nonton televisi itu harus posisi khusus, di ruangan khusus. Sementara HP orang bisa di jalanan, bisa di kamar sambil balik. Mau nonton apa? Siaran langsung
di HP sudah menyiapkan fasilitasnya, ya. Sehingga untuk membaca buku-buku sirah, buku sejarah para sahabat itu hampir-hampir kita tidak punya waktu lagi untuk itu. Sehingga mohon izin, ya, insya Allah mulai maghrib ini kita coba bermujahadah akan menyampaikan kisah para sahabat, dan kita mulai dari sahabat yang menjadi khalifah pertama, ya. Saya pun setelah membaca sekilas kisah beliau itu baru paham beberapa poin. Pertama terkait nama. Selama ini kita hanya mendengar nama Abu Bakar, ya. Biasanya Abu Bakar itu nama, istilah dalam bahasa Arab kunyah. Kunyah itu adalah gelar, jadi bukan nama asli, ya. Dan kalau pakai Abu itu berarti disandarkan kepada anak. Kita punya anak namanya Muhammad, berarti saya Abu Muhammad. Kalau kita sandarkan kepada orang tua, kita menggunakan Ibnu. Ada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, ya. Kalau pakai Abu, ada Abu Muhammad, ada Abu ini, Abu itu, dan seterusnya. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Nah, biasanya lakop Abu itu disandarkan kepada anak, tapi Abu Bakar tidak seperti itu, ya. Jadi yang pertama mungkin urutannya berdasarkan penjelasan beberapa penutur kisah. Saya menyebutnya penutur kisah. Ada beberapa ustaz, ada beberapa kiai yang lebih banyak konsen kepada kisah, ya. Beliau bermujahadah membaca sekian banyak literatur, kemudian beliau merangkumnya, ya, merangkum sendiri. Kita ini tinggal menikmati hasilnya, ya. Menikmati hasilnya mudah, tinggal buka blognya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya buku sirah di rumah, mencoba mencocokkan. Kalau ada dalil ayat, kita coba buka di ayat, karena juga terkadang penutur kisah ini salah mengutip ayat atau apa, kita bisa mencocokkan. Rata-rata penjelasannya dimulai dari menjelaskan tentang gelar, ya, gelar As-Siddiq, ya. Jadi Abu Bakar ini gelar khusus yang beliau terima, beliau dapatkan dari Nabi adalah As-Siddiq. Secara bahasa, ya, As-Siddiq ini itu artinya benar atau jujur, ya. Itu secara bahasa. Biasanya kalau dalam bahasa Arab ada istilah lughatan wa istilahan. Jadi kalau lughatan itu arti secara bahasa, kalau istilahan arti secara istilah yang sering digunakan atau lazim digunakan oleh kebanyakan orang. Nah, As-Sa'di sebagai salah satu mufassir itu menjelaskan dengan uraian yang lebih panjang tentang makna As-Siddiq itu apa. Beliau mengatakan bahwa As-Siddiq itu adalah orang yang jujur dalam perkataan, perbuatan, keadaan, lalu membenarkan semua perintah Allah. Jadi diikat. Artinya apa? As-Siddiq tidak mungkin dilekatkan kepada non-muslim. Kalau kita katakan jujur dan benar, maka boleh saja atau boleh jadi ini juga dilakukan oleh non-muslim. Dia jujur, dia benar, perkataannya benar, orangnya jujur, tidak korupsi, tidak mencuri. Tapi karena ada kalimat membenarkan perintah Allah, maka ini berarti khusus kepada orang-orang muslim. Kita sering sampaikan bahwa kata baik, ya, kata baik di dalam Al-Quran itu setidaknya ada 5, Pak. Ada 5. Al-khair, baik, ya, wa yad'una ila al-khair. Al-ma'ruf juga baik, ta'muruna bil ma'ruf. Al-hasanat juga baik, ya, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Al-bir juga baik, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian yang terakhir at-thayyibat, itu juga baik atau kebaikan, baik atau kebaikan. Kenapa Allah menggunakan kata baik dalam berbagai macam istilah? Karena memang faktanya ada kebaikan yang bersifat universal
dan ada kebaikan yang bersifat eksklusif. Kebaikan yang bersifat universal itu adalah kebaikan yang dipahami oleh siapapun tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Contoh, menolong orang itu adalah kebaikan yang bersifat universal. Mau dia orang Islam, mau dia orang Kristen, mau dia orang apapun, yang namanya menolong orang itu dipahami adalah perbuatan baik. Ya. Berbakti kepada orang tua itu adalah kebaikan yang bersifat universal. Tidak ada satu agama atau satu suku yang kemudian mengatakan berbuat baik kepada orang tua itu adalah sebuah kejahatan. Tidak. Ya. Maka di antara penjelasan para ulama, kalimat al-khair itu adalah kebaikan yang bersifat eksklusif khusus. Tapi kalau al-ma'ruf itu adalah kebaikan yang bersifat universal. Maka untuk berbakti kepada kedua orang tua di dalam surah Luqman itu menggunakan kata ma'ruf, wa sahibahuma ma'rufa. Bergaulah dengan kedua orang tua itu dengan baik. Tapi kalau untuk berbakti yang bersifat eksklusif itu menggunakan kata albir. Ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu disebut birrul walidain. Birrul walidain ini maksudnya adalah kebaikan yang hanya dipahami oleh mengajak orang tua umroh. Itu kebaikan eksklusif. Orang Nasrani, orang non-Muslim tidak menganggap umroh itu kebaikan. Ya. Membaca Quran mereka tidak lakukan karena ini adalah kebaikan yang bersifat eksklusif, hanya dipahami oleh orang-orang Islam. Saya membaca ada suku di Papua. Ini contoh kebaikan yang bersifat eksklusif. Ya. Di Papua itu ada suku namanya suku Dani. Di antara adat mereka, kalau ada anggota keluarganya yang meninggal, ya, maka tradisinya yang wanita itu potong jari. Nanti silakan bapak-bapak ibu-ibu lihat di medsos atau di internet, itu mereka potong jari. Bayangkan Pak, kalau satu hari ini meninggal, besok meninggal lagi, berarti 2 kali potong jari. Wah, jadi banyak foto-foto mereka itu ibu-ibunya sudah nggak punya jari. Nah, ini adalah contoh kebaikan yang bersifat eksklusif. Bagi suku Dani itu kebaikan, bukti dia bersedih dan berduka kepada orang yang meninggal. Jadi aneh ya. Dan tentu bagi kita itu tidak menganggap kebaikan, itu adalah penyiksaan. Ya, Pak, jari ini Pak kalau sudah putus nggak bisa disambung lagi. Ya, dan masya Allah hampir hilang, hampir rata tangannya. Ya, jadi sekali lagi kalau kita berbicara gelar As-Siddiq, ini adalah gelar yang bersifat khusus, bersifat eksklusif, ya, karena ada kalimat membenarkan semua perintah Allah, sehingga ilmu yang dimiliki meresap dan berpengaruh ke dalam hati. Ilmunya pun memberikan rasa yakin yang besar dan menghasilkan amalan soleh yang sempurna. Jadi penjelasan beliau cukup panjang dan ini disebut sebagai penjelasan mengenai As-Siddiq secara istilahan. Kemudian kalau merujuk kepada dalil Al-Quran, setidaknya kita bisa mengangkat 3 contoh penggunaan kata Siddiq di dalam Al-Quran. Ya, tentu banyak. Ya, kita mengambil sampel 3 contoh. Kalau Siddiq itu adalah gelar untuk yang laki-laki. Kalau perempuan namanya Siddiqah, pakai tak marbuthah di belakang. Ya. Pertama, di dalam surah Maryam ayat 41, Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi Allah menggunakan kata Siddiq sebagai gelar buat Nabi Ibrahim. Nah, kita sudah paham ya kisah tentang Nabi Ibrahim, meskipun mungkin secara utuh belum, tapi secara garis besar, secara umum kita sudah pernah mendengarkan bagaimana kisah Nabi Ibrahim sebagai nabi yang disebut
Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Jadi ada kalimat fa'atammahun. Setiap Nabi Ibrahim diuji, maka beliau menjalani ujian itu dengan atammahun, sempurna. Tidak ada cacat. Subhanallah, ya. Ini cacat dalam perspektif kita ya, manusiawi. Kalau misalnya kita menyebut Nabi Yunus dalam tanda kutip cacat karena pernah lari dari umatnya lalu kemudian dihukum oleh Allah dengan ditelan ikan. Nabi Nuh pernah berdoa, Rabbila tadzar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, habisi semua umatku ini yang kafir. Bayangkan itu. Itu doa yang sangat ekstrim itu, Pak. Bahasanya la tadzar 'alal ardi minal, jangan sisakan satu pun orang kafir di dunia ini. Begitu kalau doa ini dibaca sekarang, Pak, Masya Allah, dan makbul doanya, langsung bergelimpangan Pak semua. Bisa-bisa ada juga di antara kita yang bergelimpangan. Wah, ini masuk kategori kafir juga. Alhamdulillah, ya. Matian istriwil. Jadi Nabi Ibrahim itu gelarnya Siddiqah juga, ya. Adalah orang yang jujur membenarkan semua perintah Allah sampai kepada diperintahkan memotong anak kandung, menyembelih anak kandung, perintahnya hanya lewat mimpi pun dilaksanakan. Coba, perintahnya lewat mimpi, yang dipotong anak kandung bukan anak nakal, anak soleh. Kalau sudah susah diatur kan, kesempatan. Ada perintah Allah ini, kamu disuruh sembelih. Memang dari dalam hati sudah lama saya pengen potong. Ini Pak, anak yang lama dinanti kehadirannya. Sekian tahun dinanti. Kita tahu Pak ya, ini Nabi Ismail itu dari rahim Hajar. Hajar itu dinikahkan oleh Sarah ya sebagai istri pertama karena Sarah sadar bahwa dia tidak punya anak. Dan itu sudah di usia senja, di usia tua. Sehingga sudah bisa kita bayangkan berapa usia Nabi Ibrahim ketika datang perintah menyembelih anak. Anak yang sudah lama dinantikan, anak yang soleh, ya, anak yang penurut. Datang perintah untuk disembelih karena ini perintah Allah, sembelih. Ya, itu disebut dengan fa'atammahun. Maka kalimat as-siddiq itu dilekatkan kepada Abu Bakar karena beliau senantiasa membenarkan. Kemudian contoh kedua, ayat yang menggunakan kata siddiq itu untuk Nabi Yusuf, ya. Jadi di dalam Al-Quran surah Yusuf Allah menyebutkan Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin dan seterusnya. Kalau kita lihat terjemahannya Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya. Jadi di sini as-siddiqnya itu dimaknai atau lebih berat penekanannya, maknanya adalah dipercaya. Kenapa? Karena yang berbicara ini adalah kaumnya atau sahabatnya, ya, yang mendapatkan amanah dari raja. Untuk apa? Untuk menerangkan takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus serta 7 tangkai gandum yang hijau, ya, lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang yang mengetahuinya, ya. Jadi kalimat as-siddiq juga dilekatkan kepada Nabi Yusuf karena beliau orang yang dipercaya, tinggal di penjara tetapi kata-katanya itu dipercaya karena sudah terbukti kebenaran dari takwil mimpi yang beliau sampaikan kepada 2 orang. Yang satu mimpi ada roti di kepala dipatuk, dan yang satu bermimpi meminumkan air anggur kepada raja. Dan ketika Nabi Yusuf menjelaskan, beberapa saat kemudian takwilnya terbukti benar, ya. Itu yang kemudian membuat beliau mendapat gelar as-siddiq. Dan yang terakhir tentang Maryam. Maryam itu gelarnya siddiqah, ya. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Ya, ummuhu ibunya Nabi Isa yang bernama Maryam itu disebut siddiqah. Kana yaqulani ta'am. Keduanya makan
makanan. Ayat ini oleh sebagian ahli tafsir disebut sebagai ayat yang membantah pendapat sebagian orang yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah atau putra Allah, kemudian Maryam itu bunda Maryam, ya. Jadi satu dari tiga, Trinitas, Nabi Isa, bunda Maryam, dan Allah, ya. Kenapa dibantah atau kenapa ayat ini disebut sebagai bantahan? Karena disebutkan karena yang kulani ta'am. Keduanya ini, baik Nabi Isa ataupun Maryam, keduanya makan makanan. Tidak ada sejarahnya Tuhan itu makan. Ini logika sederhana yang disampaikan oleh Allah. Kalau Tuhan itu makan, berarti repot. Datang hambanya berdoa minta tolong, tunggu saya masih lapar ini mau makan dulu. Wah, itu nggak boleh ada Tuhan begitu, Pak. Tuhan itu harus 24 jam siap menerima setiap permintaan, setiap proposal, setiap doa dari hamba-hambanya. Dan hamba-hamba Allah ini makhluknya ini kan dari sekian tempat, Pak. Bukan cuma di Banjarbaru. Banjarbaru berdoa, di Amerika juga berdoa, di Australia juga berdoa. Semua harus didengarkan, semua harus dikabulkan. Kalau lagi makan, nah sekarang berdoa lagi makan malam, sebentar lagi makan pagi, sebentar lagi makan siang. Repot kalau ada Tuhan begini, ya. Dan memang banyak mu'allaf atau mantan non muslim yang masuk Islam, yang tadinya dia pendeta, yang kemudian menjelaskan secara logika. Ada Irene Handono, ada kawan saya sama-sama kuliah namanya Nababan, ya. Nah, ini Nababan ini masya Allah keras sekali, ya. Nababan ini waktu kami kuliah itu paling bodoh, Pak. Dia paling bodohnya bukan apa, karena belajar bahasa Arab. Dia tidak punya modal, Pak. Dia masuk di Libya itu karena dia mantan pendeta, dapat prioritas tanpa tes, sehingga yang menyebabkan di kelas dia paling bodoh. Kami dari pesantren ada modal-modal sedikit lah, ya, meskipun bodoh-bodoh juga. Karena tidak ada dosen yang orang Indonesia. Kalau bukan Arab, Mesir atau Sudan, nggak bisa bahasa Banjar, nggak bisa bahasa Indonesia, Pak. Mulai dari masuk sampai keluar, Pak, bahasa Arab aja. Nah, kalau kita ngomong Bapak di atas ini. Hari pertama, hari kedua kami kuliah. Nah, ini si Nababan ini, mu'allaf atau mantan pendeta ini, masya Allah lebih bodoh lagi dari kami, Pak, ya. Sehingga sering jadi bahan olokan teman. Tapi beliau itu kalau menjelaskan tentang Kristen, masya Allah, hafal ayat-ayatnya, Pak. Dan beliau karena serius belajar, ya, setelah 2 tahun beliau fasih bahasa Arab, dan beliau sudah sudah jadi penghafal Quran atau belum. Banyak. Jadi ketika bicara komparasi perbandingan agama, enak beliau. Ayat di Injil dia kutip, ayat dalam Al-Quran dia kutip, kemudian dia bandingkan mana yang kuat ini, mana yang benar, mana yang palsu. Enak beliau, ya. Jadi kebohongan, mohon maaf ya, kebohongan tentang ayat-ayat di dalam kitab-kitab selain Al-Quran itu memang sudah terbukti, ya. Karena memang hanya Al-Quran satu-satunya kitab yang dijamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba Pak, Al-Quran, ya, ada yang coba-coba tambah 1 titik atau rubah 1 kata, ketahuan, Pak. Karena ini jaminan dari Allah. Maka Bapak-bapak kalau dapat rezeki ke Saudi, pergi ke tempat percetakan Quran, ya, orang yang menulis, Pak, yang memverifikasi ayat itu orang yang paling dihargai di sana. Karena ini menyangkut tentang kitab suci, ya. Dia memang tugasnya cuma memverifikasi. Huruf per huruf, baris per baris diperiksa. Subhanallah, ya. Jadi kebenaran Al-Quran ini itu kebenaran yang bersifat absolut, kebenaran yang bersifat mutlak, ya. Jadi kalimat kana yaqulani ta'am, mereka berdua itu makan, itu untuk membantah tentang ketuhanan Yesus yang merupakan Nabi Isa dalam ajaran Islam. Baik, sekarang kita coba masuk kepada silsilah Nabi Ibrahim, ya. Silsilah sekaligus juga kita akan menyinggung tentang nama, ya.
Yang pertama, nama beliau itu adalah Abdullah. Pakai ain Pak ya, Abdullah. Sehingga disebutkan 4 khalifah yang pertama itu semuanya diawali dengan huruf ain. Mulai dari Abu Bakar nama aslinya Abdullah. Khalifah yang kedua Umar itu pakai ain juga. Khalifah yang ketiga Utsman itu pakai ain juga. Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib itu juga pakai ain. Hanya saja yang masyhur dalam tulisan-tulisan itu selalu kita temukan Abu Bakar. Padahal Abu Bakar bukan nama asli beliau. Nama asli beliau adalah Abdullah. Terus Abu Bakar ini apa? Abu Bakar itu bukan gelar untuk nama anaknya. Jadi Bakar itu bukan nama anak. Ya. Kalau katakan Abu Muhammad, misalnya saya nama anak saya yang kedua Muhammad, saya biasa dipanggil Abu Muhammad. Itu berarti saya lakukan atau kunyahnya kepada anak. Kalau ini tidak. Bakar itu adalah nama atau kata dalam bahasa Arab yang artinya adalah bersegera. Ya. Bakar itu bersegera atau pagi atau cepat, ya. Kenapa ini dilekatkan kepada beliau? Karena beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang tua. Jadi dari kalangan wanita yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Dari kalangan orang tua Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi beliau disebut Abu Bakar. Tapi nama aslinya beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Luay. Kalau bapak-bapak hafal nama Nabi Muhammad sampai ke Adnan, itu pasti akan menemukan nama ini, Murrah. Murrah itu kakeknya Rasulullah. Maka Abu Bakar ketemu jalur nasabnya dengan Rasulullah pada kakek yang bernama Murrah. Ya, karena selanjutnya itu sudah sama, Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Quraisy. Ya, jadi beliau itu nasabnya nyambung dengan Rasulullah pada kakek yang bernama Murrah. Tapi beliau lebih masyhurnya itu bukan dari suku Quraisy, tapi dari suku Tayyib. Ya, suku Tayyib. Suku Tayyib ini termasuk suku yang istimewa di kalangan orang-orang Arab, karena khususnya Abu Bakar ini, Abu Bakar As-Siddiq, itu punya keistimewaan, yaitu paling menguasai silsilah. Nah, mungkin saya perlu sampaikan bahwa dalam tradisi Arab, silsilah itu adalah disiplin ilmu yang paling dihargai, Pak. Ya, makanya bapak-bapak, kalau kita masuk belajar sirah, belajar sejarah, perintah pertama dari dosen hafal silsilah Nabi dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan, sampai ke Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Wah, padahal repot, paling repot Pak. Kalau namanya nama Indonesia itu lebih mudah dihafal kan? Ini nama Arab Pak, aduh setengah mati kita menghafalnya, ya. Padahal orang Arab itulah yang paling mereka tekuni. Bayangkan, saya pernah mungkin disampaikan, orang Arab itu bukan hanya menguasai atau senang dengan silsilah. Jadi kalau ada orang yang mengaku saya dzurriyyat Nabi, saya keturunan Nabi, dia harus bisa menjelaskan dia keturunan Nabi urutan keberapa dan bagaimana jalur sampai kepada kakeknya yang bernama Rasulullah itu. Harus hafal. Kalau tidak hafal, dia harus membawa buku nasab. Ya, buku nasabnya itu diterbitkan oleh satu organisasi yang bernama Rabithah, yang memang sekarang ini lagi viral ya, atau lagi kontroversi antara yang setuju dan tidak, antara yang percaya dengan yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun saya ya secara pribadi berdasarkan dalil yang ada tetap berkeyakinan bahwa sampai hari ini dzurriyyat Nabi itu ada. Kenapa? Nabi mengatakan bahwa Imam Mahdi yang nanti akan muncul itu keturunan Rasulullah. Kan tidak mungkin Pak terputus keturunan Nabi tapi tiba-tiba akhir zaman muncul. Loh, dari mana? Berarti kan nasabnya masih nyambung, ya. Karena Imam Mahdi itu namanya juga Muhammad, sama dengan nama Rasulullah. Sukunya juga suku Quraisy.
dari jalur nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang disebut-sebut banyak kemiripan fisik, akhlak dengan Rasulullah. Jadi seperti itu ya penjelasan para sejarawan berkenaan dengan silsilah Abu Bakar Siddiq. Kemudian kita masuk ke istri-istri beliau. Istri beliau ini ada 4. Saya pernah menjelaskan atau tidak ya? Ada sejarawan yang mencoba melakukan penelitian, Pak. Ya, ternyata dari semua sahabat Rasulullah yang pernah hidup, ya, itu semuanya poligami. Nggak ada yang istrinya 1, kecuali dia wafat. Ya, jadi kalau dia sempat hidup, itu rata-rata istrinya lebih dari 1. Ini bukan memprovokasi bapak-bapak, bukan. Ini cuma menjelaskan fakta sejarah, bahwa ada fakta sejarah seperti itu, ya. Ada fakta sejarah seperti itu, termasuk Abu Bakar. Jadi 2 istri pertama, ya, itu dinikahi ketika masih di Mekah, dan 2 istri yang kedua yaitu dinikahi setelah beliau berada di Madinah. Istri pertamanya bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Dari sini lahir 2 orang anak beliau yang bernama Abdullah dan Asma. Mungkin pernah dengar ya. Siapa itu Asma? Asma ini adalah putri Abu Bakar yang punya jasa besar ketika Abu Bakar dan Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, beliau sembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Alhamdulillah saya memaksakan diri untuk melihat itu bentuk Gua Thur seperti apa. Subhanallah, perjuangan memang, Pak. Sekarang saja sudah dibuatkan tangga, meskipun waktu itu walau sekarang ya masih buatan lah, belum dibuat permanen. Ya, itu setengah mati, Pak, naik ke atas. Bagaimana dulu Rasulullah. Dan Asma ini tugasnya membawa bekal, karena beliau di Gua Turin 3 hari. Ya, selama 3 hari ini beliau dikejar oleh orang-orang kafir. Ya, kita biasa baca sejarah terlindung sarang laba-laba, ada yang mengatakan sarang burung. Yang kata Abu Bakar, kalau saja orang kafir itu tunduk sedikit, pasti mereka akan melihat kami. Ya, jadi Nabi dan Abu Bakar yang Allah berikan di dalam surah Taubah, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar sudah ketakutan. Abu Bakar bahkan digigit binatang, tak kala jengking atau ular, dan beliau menahan itu rasa sakit sampai keluar air matanya karena takut ketahuan sama orang-orang kafir. Nabi sadar itu, kemudian Nabi mengatakan la takhaf wa la tahzan, jangan khawatir, jangan takut, innallaha ma'ana. Nah, itu Asma tugasnya itu datang, dan juga tugasnya menghapus jejak agar orang-orang kafir kehilangan jejak. Kemudian istri kedua ini juga masih dinikahi di Mekah, bernama Ummu Ruman binti Amir, ya. Dan dari sinilah lahir Aisyah. Ya, Aisyah yang kemudian nanti menjadi istri Rasulullah. Ya. Jadi 4 khalifah ini, Pak. Kalau kita mengatakan nepotisme ini, Pak. Abu Bakar dan Umar mertua Rasulullah, Utsman dan Ali menantu Rasulullah. Ya, iya, Pak. Abu Bakar mertua Rasulullah karena Rasulullah nikah dengan Aisyah. Umar mertua Rasulullah karena Rasulullah menikah dengan Hafsah. Hafsah putri dari Umar. Nah, ini juga ada kisahnya antara Umar dan Abu Bakar berkenaan dengan Hafsah. Hafsah ini ketika suaminya meninggal, ya, jadi Hafsah ini janda waktu dinikahi oleh Rasulullah. Satu-satunya yang tidak janda cuma Aisyah, yang lainnya janda semua, Pak. Ini bapak-bapak kalau mau poligami sunnah Nabi, janda juga, Pak. Ya, janda juga. Umar ini datang kepada Utsman. Utsman, nikahi anak saya. Ya, kata Utsman, mohon maaf. Ya, awalnya beliau mengatakan berikan saya waktu untuk istikharah.
Setelah itu Utsman datang, mohon maaf saya belum bisa menerima tawaran Anda. Ya. Umar datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, engkau sahabat saya, tolong nikahi anak saya. Abu Bakar tidak menjawab, Pak, diam saja. Kata Umar, saya paling tidak enak kalau Abu Bakar diam. Ya, saya lebih senang kalau dia ngomong. Ini diam, nggak tahu ini maksudnya apa, marah atau apa. Jadi Abu Bakar itu nggak enak sekali. Ternyata setelah Abu Bakar tidak berbicara seperti itu, kemudian Umar meninggalkan Abu Bakar. Tidak lama kemudian datanglah Rasulullah melamar Hafsah. Setelah Rasulullah melamar Hafsah, menikahi Hafsah, barulah Abu Bakar berkata jujur atau berkata yang sebenarnya kepada Umar. Alasan mengapa dia diam. Kata Abu Bakar, kamu tahu kenapa saya diam? Saya nggak tahu. Karena saya pernah mendengar Rasulullah menyebut nama Hafsah. Saya tidak berani mendahului beliau. Boleh jadi beliau ada niat untuk menikahi Hafsah. Maka saya diam. Subhanallah, sampai setingkat itu kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah. Kemudian istri yang ketiga bernama Habibah binti Kharijah, dan dari situ lahir Ummu Kalsum. Dan Ummu Kalsum ini lahir ketika Abu Bakar sudah wafat. Ya, artinya Habibah ini adalah istri yang menemani Abu Bakar sampai menjadi khalifah. Kemudian yang terakhir Asma binti Umais, dan dari situ lahir Muhammad bin Abu Bakar. Jadi kalau kita lihat nama-nama ini Pak, terputar-putar aja Pak. Orang Arab itu paling senang memberi nama anaknya Abdurrahman, Abdullah, Muhammad. Ini 3 nama yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Jadi Muhammad, Abdurrahman, Abdullah. Bahkan ada orang Arab itu Pak, bersusun Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Itu bukan karena mereka kekurangan nama, bukan. Karena senang memberi nama anaknya Muhammad dan Abdullah. Ya. Nama anak Rasulullah sendiri ada yang bernama Abdullah, karena nama anak Rasulullah itu ada 3. Yang laki-laki Abdullah, Ibrahim, dan Qasim. Kemudian ada 4 yang perempuan. Fatimah yang paling bungsu, ada Ummu Kalsum dan Ruqayyah, dan ada Zainab. Ya. Jadi Zainab, Ummu Kalsum ini juga ada keluarga Abu Bakar dan seterusnya. Penjelasan tambahan berkenaan dengan gelar As-Siddiq, ya. Karena ini ada ulama yang lalu kemudian berbeda pendapat. Gelar As-Siddiq ini diberikan kepada Abu Bakar karena apa? Setidaknya ada 2 malam ini yang bisa kita sampaikan. Yang paling masyhur karena Isra dan Mi'raj. Tapi ada pendapat pertama bahwa gelar As-Siddiq ini kemudian diberikan kepada Abu Bakar karena Abu Bakar itu adalah satu-satunya orang yang diajak masuk Islam oleh Nabi tidak bertanya. Yang lain, sahabat-sahabat lain termasuk Khadijah itu masih bertanya. Abu Bakar tidak. Diceritakan bahwa saya menerima wahyu di Gua Hira, kemudian saya didatangi oleh malaikat Jibril. Ini ada hadisnya. Kemudian malaikat Jibril itu sayapnya ada 600. Wah, kemudian ketika saya saksikan malaikat Jibril itu dia menutupi seluruh alam ini. Ya, maksudnya seluruh pemandangan. Itu tidak ada yang beliau lihat kecuali malaikat Jibril. Coba Pak, tiba-tiba ada orang cerita seperti itu, gitu ya. Padahal ini beliau kenal dengan Rasulullah itu nanti Nabi menikah dengan Khadijah, kemudian pindah rumah, bertetangga dengan Abu Bakar. Di situ baru mulai kenalan. Jadi artinya Abu Bakar ini Allah sudah siapkan hati beliau ini memang tidak neko-neko. Dengar cerita apapun dari Rasulullah itu tidak bertanya. Beliau langsung mengatakan, apa yang harus saya lakukan untuk masuk Islam? Ucapkan asyhadu, langsung bersyahadat. Nah, itu pendapat pertama, sampai kemudian dapat gelar Siddiq. Pendapat kedua yang masyhur adalah ketika datang berita Isra dan Mi'raj. Sahabat goncang. Orang-orang kafir menjadikan ini kesempatan untuk memprovokasi orang-orang Islam. Itu sahabat yang bernama Muhammad betul-betul sudah gila. Katanya Abu Jahal ya kan? Wah, katanya dia dari Masjidil Aqsa ke langit 7 lapis, lagi ditembus lalu kembali lagi. Semua
goyah kecuali Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Siapa yang ngomong itu? Muhammad. Kalau yang ngomong Muhammad lebih dari itu saya percaya. Wah, itu luar biasanya Abu Bakar Siddiq. Baik, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kisah tentang Abu Bakar yang merupakan sahabat yang istimewa, dan mudah-mudahan pertemuan yang akan datang saya bisa mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan keutamaan Abu Bakar yang memang luar biasa dahsyat ya. Beliau ini sahabat yang sangat istimewa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله